SD tuh pernah ada namanya prakarya. Itu juga bikin taplak lah, yang bikin rajutan juga. Itu Ya. knitting yang pakai Itu yang 2 jarum. 2 jarum. Ya, knitting 2 Emang jarum. ada yang 1 jarum? Yang jarum 1 jarum tuh crochet namanya. Aku pertama kali knitting belajarnya. sukanya Itu tadi malam sebelum tidur lihat di Pinterest granny square pattern gitu. Udah terbiasa dengan handmade, and then it's always something with handmade. Gue gak berbakat tapi gue pengen bisa. Oke. Akhirnya dia bisa. Halo, selamat datang di Retroism Plus 62. Kenangan masa lalu menambah energi dan semangat masa kini untuk menyambut masa depan. Salam gini hari. Hari ini gue Budos bersama dengan XQ. Yes. Nah, hari ini kita kedatangan tamu spesial ya, retrois, sahabat retrois kita dari masa-masa 70s, 80s, 90s. Silahkan diperkenalkan dulu, Mbak. Kenalkan saya Devi. Mbak Devi. Ya, saya Devi. Saya Ati, tinggal di Jakarta juga. Ya, selamat datang di Retrois Angkatan 2. 80-an itu mulai sekolah ya. Mulai sekolah saya ya karena lihat dulu ibu saya suka dengan kerajinan tangan, awalnya ibu saya. Nah, kalau waktu sekolah dulu zaman SD kan kita libur sekolah panjang tuh. Jadi karena ada nenek di desa, jadi kita semua ke tempat nenek di desa gitu. Nah, terus saya juga ngelihat tante saya bikin kerajinan tangan, terus mulai tertarik, kan lucu juga ya bikin gitu kan. Mulailah saya coba-coba untuk kerajinan tangan, entah merajut, entah keristik, entah apa gitu. Jadi sebenarnya mengisi waktu liburan juga sih gitu. Jadi supaya nggak cuma bengong-bengong makan tidur aja sih gitu. Jadi akhirnya udahlah ada kegiatan juga, dan kemudian support juga sama tante saya kan. Jadi ya udah kita belajar mulai di situ. Itu pun akhirnya kembali ke Jakarta kebawa terus gitu. Kalau menyambung dari ceritanya Devi tadi soal kerajinan tangan, maksudnya di tahun 80-an. Kalau Devi itu kan tergerak karena keluarga ya. Nah, kebetulan kalau saya itu sekolah di mana di Belgia, yang mana ini adalah salah satu mata pelajarannya gitu. Jadi kelas 4 SD tuh saya inget banget pertama kali bikin itu kayak tempat buat naro kunci, buat naro pokoknya barang-barang perintilan gitu. Nah, itu sebenarnya cuman kain gitu aja ya, kain dari Braille gitu. Terus dilipet setengahnya, dijahit belakangnya pakai ini loh, pakai gantungan baju. Terus cantolannya tuh dibikin dari karton muka gitu. Jadi kayak muka, terus bawahnya tuh kayak bajunya si orang itu. Nah, itu Bisa kebayang. nah, itu yang pertama kali. Itu yang membuat aku jadi tertarik gitu loh sama kerajinan tangan ini gitu. Jadi kerajinan tangan ini temanya kalau retrois kita Prakarya hari zaman ini. dulu. Iya, tangannya nggak bisa diem. Nggak bisa diem. Kebetulan kita satu SMA, jadi ya cuma beda jurusan Beda aja. jurusan. Aku Beda jurusan. A3, ini A4. Dulu masih yang gitu, Masih A1, A1, A2 gitu kan. Ya, kalau Iya. sekarang kan enggak ya, sekarang IPA IPS. Balik lagi sih sebenarnya ke Iya. zaman sebelum kita gitu kan, IPA IPS. Jadi selama SMA tapi nggak ada pelajaran kerajinan tangannya apa? Misalnya. Kalau SMA sih agak kurang ya. Kalau SD pernah, emang sama kayak Ati. SD tuh pernah ada namanya prakarya. Itu juga bikin taplak lah, yang bikin rajutan juga dari situ gitu kan. Hal apa gitu. Nah, terus kalau SMA kemarin kita cuman Kita bikin ini, terus bikin kita apa ya? bikin pas sudah mau ujian praktek terakhir PKK, bikin baju kimono kalau Ya. A3 A4. Kalau yang A1 sama A2 bikinnya baju lab. Oh, Just baju lab. lab. Just lab. Just lab yang putih itu panjang kayak dokter itu kalau A1. Kalau A3 A4 kimono. Bikinnya kimono. Itu perorangan atau kelompok? Perorangan. Perorangan lah ya. Sendiri-sendiri Sendiri-sendiri, Tapi bikinnya. dulu
prakarya tuh emang sempet jahit menjahit juga ada. Ada. Kalau saya waktu SMP juga lebih banyak jahit menjahit. Jadi kayak bikin daster, bikin kulot gitu kan, bikin kemeja itu. Itu ada kalau waktu SMP. Iya betul. Bikin SMA pajangan buat enggak. naro-naro barang. Iya. Ingat tuh aku kelas 3 tuh yang bikin pola. Iya. Pola Iya, baju. pola baju. Iya. Ada hitungan-hitungan. Kalau Bikin SMA pola nggak banyak teorinya sih kalau SMA. Nah, itu kimono itu kita bikin dari pola ya, Dev ya? Iya. Dari pola, dan gue nggak nyambung aja gitu dari sini ke sininya tuh. Nggak nyambung. Nggak nyambung. Karena ada rumus-rumusnya. Ada kan? rumusnya. Itu harus benar-benar diikutin retroin. satu-satu Iya. gitu. Kalau dulu kan belajar prakarya kan ya salah satunya ya bikin apalah bikin yang dari benang wool. Iya, yang kayak bikin gurita ya, yang Makrame. Mejanya bisa Bukan, jadi- macam-macam. Makram. makam. Jadi dia bikin pakai, kalau dulu kan memang benang tuh terbatas hanya benang wol yang ada. Benang wol kalau dulu ya, zaman-zaman dulu tuh waktu kecil tuh pokoknya ngerajut pakainya benang wol aja. Belum nggak kayak sekarang gitu. Sekarang udah banyak. Nanti dulu, nanti Ya, jangan kayak diceritain sekarang. dulu. Ya, kalau dulu kan pakai benang wol tuh bikin itu diuntul-untul pakai bola kan tengahnya, terus macam-macam kan zaman diikat atasnya sama bawahnya jadi gurita. Oh, terus jadi iya, gantungan iya, kunci gantungan itu lah yang kunci. gantungan Iya, iya. pingpongnya. Iya. Ya itu sempet tuh dulu bikin gitu tuh. Masih ingat nggak? Iya. Iya. Dulu sempet juga tuh bikin gitu. Ya. Nah, yang aku mau tanya sekarang itu kayak gitu-gitu prakarya yang seperti itu akhirnya jadi hobi di Mbak Devi atau emang dari dulu memang udah bikin sendiri kayak gitu? Akhirnya sih kalau aku akhirnya hobi dengan semua kerajinan tangan gitu. Tapi kan karena kerajinan tangan banyak banget, aku nggak mungkin semua aku pegang kan. Jadi aku harus fokus dengan satu hobi yang Dirimu paling suka. Ya, yang akhirnya sekarang saya berkecimpung di rajut yang paling saya tertarik buat saya. Apa sih yang istimewa dari knitting itu apa sih? Knitting sama, kalau sekarang kan istilahnya orang knitting sama crochet ya, ada dua. Kalau saya dulu tertarik gini, saya awal-awal saya mulai terjun mendalami itu di tahun 2014. Saat itu anak saya mulai masuk SMP kan, terus saya sudah nggak kerja, saya mikir anak saya sekolah nih dari pagi sampai sore, saya di rumah gitu kan, mau ngapain ya gitu kan. Akhirnya udahlah, saya senang ngerajut kan, hobi. Ya udah akhirnya saya mendalami itu gitu. Jadi hobi saya jalin terus, saya kuras lagi, saya dalemin lagi supaya akhirnya sampai sekarang jadi ya cukup inilah berhasil juga gitu buat saya. Itu knitting yang pakai Itu yang 2 jarum. 2 jarum. Ya, knitting 2 Emang jarum. ada yang 1 jarum? Yang jarum 1 jarum tuh crochet namanya. Oke. Terus Nah ya itu kalau tuh sama- macam-macamnya bisa diceritain. Ya kalau awalnya saya belajar yang 1 jarum crochet gitu. Bawa nggak Eh, ininya, alatnya? Ada sih, aku di juga tas bawa. ya? Di tas. Ada di tas. Baiklah. Di tas ya. Jadi satu itu Satu yang crochet. crochet. Terus kalau yang 2 itu yang knitting. Nah ini Yang kalau bikin seperti ini kan, ini crochet. Ini crochet. Nah kalau yang saya pakai ini knitting. Ini knitting. Yang alatnya Knitting. 2 gitu. Alatnya 2, jarumnya 2. Yang sorry kalau zaman dulu bilangnya itu kerjaan nenek-nenek. Iya betul. Kerjaan nenek-nenek. Bentuk jarumnya beda juga kan? Kalau Beda. knitting sama kalau yang satu biasanya Ada hooknya. kayak ada cangkolongannya gitu, ada hooknya Ada gitu. hooknya. Ada hooknya. Terus Kalau yang itu 2 dua itu hanya kayak jarum biasa gitu aja, kayak sumpit lah kalau sekarang orang lihatnya kayak sumpit gitu, jadi cuma 2 gitu aja. Nah udah, terus saya pikir saya ya udahlah, saya ini lagi aja mendalami lagi rajut saya gitu. Terus tadinya saya cuma bisa crochet, terus kayaknya saya pengen deh belajar lagi yang knitting gitu. Jadi saya tuh nggak pernah puas dengan cuma 1 gitu. Saya pengen lagi belajar yang knitting. Akhirnya saya cari-cari pada saat itu tuh udah mulai YouTube, udah mulai banyak ya. Cari-cari, saya belajar sendiri. Terus kayaknya nggak puas juga nih saya belajar sendiri. Mulailah saya mencari guru yang bisa belajar gitu. Begitu belajar, dapetnya gurunya juga kurang memuaskan. Jadi aku cuma Cari begini lagi. doang, cari lagi gitu. Jadi akhirnya ya maksudnya
nggak bisa berhenti cuman puas di situ aja gitu. Akhirnya saya cari lagi, saya gali lagi harus bisa gitu. Dan satu juga saya suka ikut workshop. Sekarang kan workshop banyak nih, rajut banyak banget. Jadi ya udah, kalau dengan workshop itu banyak ilmu yang kita dapat juga, banyak teknik baru yang kita dapat juga gitu. Jadi makin berkembang lah akhirnya ke situ. Nah, kalau knitting sama crochet gitu. Kayaknya knitting itu lebih untuk bikin baju ya. Kebanyakan. Kalau crochet itu enggak ya. Ya, jadi kebanyakan kalau knitting itu untuk baju, shawl gitu, topi ya, itu lebih banyak ke situ. Sebenarnya ada juga yang bikin tas dari knitting juga ada, tapi mostly orang lebih banyak pakai crochet. Oke. Karena model knitting sama crochet itu lebih banyak crochet kalau untuk home only ya, Buat untuk bikin ini ya, maksudnya desain. ornamennya. Iya, ornamennya Kunikan-kunikannya. lebih banyak di Kasih crochet lihat ya. gitu. Oh gitu ya. Yang Berarti nggak kalau apa-apa. berarti kalau crochet itu selalu ada motif ya. Ya, motifnya ada. Kalau knitting Kalau nggak knitting perlu. motifnya paling seperti itu, ini yang nggak terlalu banyak lah gitu. Paling cuman kabel, terus itu kan juga kabel tapi ada beda lagi tekniknya seperti itu. Nah, kalau nanya lagi. Wool ini pakai benangnya wool semua. Ada Atau yang bukan enggak? wool, enggak. Kalau sekarang kan benang sudah banyak banget macamnya ya. Ada yang wool, ada yang katun, ada yang katun campur akrilik, ada lagi yang pure katun gitu, ada lagi yang dia polyester gitu. Macam-macam kayak yang kalau ini pakai katun akrilik. Jadi kalau untuk di Indonesia tuh lebih enak dong, ya. Pak. Nggak Tapi panas. ini enak Kan nih bahannya. enggak akrilik 100%. Jadi Bahannya enak. campur katun. Coba aku pakai dulu ya. Enggak deh. Boleh. Nanti maksudnya. Kalau yang ini katun, pure katun. Yang wool yang mana? Yang wool. Yang wool yang ini. Sorry. Sorry, ini. Itu campur wool. Soft wool kalau orang bilang. Panas kalau itu dong Panas. ya. Ya ini Kalau sih ini. benar-benar buat di winter Ini nih. panas. Sebenarnya kalau knitting itu sebenarnya intinya dua ya Dev ya, cuman pearl sama knit pearl Pokoknya gitu aja. semua kita belajar dari tusukan dasarnya aja. Tusukan dasarnya Ketika itu. kita menguasai tusukan dasar kayak ini juga, ketika kita menguasai tusukan dasar, kita mau ekspor seperti apa udah gampang banget gitu. Kalau bikin baju itu perlu pola juga nggak sih? Perlu. Perlu. Karena kalau baju itu kan ada ukuran, orang kan beda-beda kan. Kayak ya sama aja lah kalau kita baju SML gitu, sama. Jadi harus tahu belokan-belokannya kemana gitu iya. kan. Terus awalnya juga pakai ini loh, pakai jangan salah. Jangan lurus terus, ada beloknya. Kadang belok gitu. Jangan salah, ini nih urusannya sama matematika ya, Dev ya. Pokoknya Iya ngitungnya. Jadi once lo salah ngitung, harus tekun juga gitu. lo salah ngitung, jadi kayak misalnya gini ya. Jalurnya ini kan harusnya begini nih, ya misalnya jalurnya ini, lo salah ngitung, nanti jalurnya bisa berbeda nih. Kayak ini kan harus lurus. Ini ada hitungannya. Gitu. Jadi bener-bener terus lo udah sampai row keberapa itu lo sebaiknya lo tulis gitu. Ini juga ada hitungannya, ini kan sampingnya beda. Iya. Ini sampingnya beda. Nah bisa simetris seperti ini kan ada hitungannya gitu. Nggak Bikin bisa. tulisan bisa nggak? Bisa I love banget. rock and roll. Bisa banget. Suka kepikir karena waktu dulu tuh belum tahu ya bahwa kirain ini semua menggunakan benangnya wool asli. Kan Karena tidak di ya. Indonesia. Kalau sekarang enggak, sekarang banyak macam benang. Ada juga benang wool yang soft wool tapi enggak panas. Ada, makanya kalau untuk di Indonesia itu kebanyakan para perajin tuh pakainya yang soft katun. Soft katun itu dia nggak terlalu panas. Gitu. Dan untuk benang sendiri, crochet sama knitting tuh habisnya beda. Iya. Jadi kalau misalnya kita bikin baju dengan teknik crochet, itu misalnya benangnya habis 10 gulung gitu. Tapi kalau pakai knitting kita cuma bisa habis 5 atau 6 gulung. Lebih banyak Ini dari crochet ya? Iya, Crochet. crochet. Kalau knitting tuh lebih hemat Lebih benang hemat. daripada crochet. Nah, pertanyaan. Itu Apa? kayak begini-begini tuh ya.
Aku ingat tahun 70-an banyak loh itu. Flower Power tuh pakai. Oh iya, iya. Film Korea ya. Lucu nih. Ini kalau nggak salah ini kalau kebalik ya. Iya. Iya. Jadi Aku ini pernah salah- sebenarnya ini salah balikannya Brian, dari balikannya ini. begini. Iya. Iya. Iya, Ini balikannya betul. Ya ini Oke. sebenarnya cuman ini ya, Cuman dibolak-balik. cuman dua ini aja. Cuman ini jadi menghasilkan border. Iya. Iya. Kalau Mbak Ati lebih seneng knitting atau crochet? Aku. Hmm. Kalau aku beda sama Devi. Devi pertama kali belajarnya crochet. Kalau aku dia pertama belajarnya kali knitting. Oh. Aku pertama kali knitting belajarnya. Sukanya apa jadi? Nah, ada favorite-nya enggak? aku Sekarang dia baru belajar yang iya, crochet. awalnya aku tertarik sama si knitting itu kan. Jadi sebenarnya waktu dari SD belajar knitting, aku dulu bilangnya Braille ya, karena Ya, kan kita di kalau- sana kalau ini di Braille. Belgia, Pertama waktu SD belajar Braille itu pas gapnya tidak megang needle lagi tuh lama sampai akhirnya aku ketemu Devi gitu. Lah kok ini hobinya sama gue dulu ya gitu kan. Terus jadi Dev ajarin dong gitu. Ajarin. Nah, pokoknya dari pertama tuh Devi lo pokoknya menguasai dulu dua, knit sama purl. Ya udah jadi bikin shawl panjang tapi cuma knit sama purl gitu kan. Terus udah panjang gitu, apaan? Terus diapain nih Dev begini doang? Ayo dong, give me more ini gitu loh, apa Challenge gitu yang ini, ini. ya. Pas aku lihat-lihat gitu di Pinterest segala macam, kayaknya kok yang model kabel lucu ya gitu. Terus akhirnya ada kabel. knitting Ya kabel. kita nggak bawa ya deh. Ini yang itu Mana kabel nih? tuh. Enggak, yang Mana? tadi yang sweater tadi tuh. Oh iya, yang nah, itu tuh sweater. sebenarnya Ah. kabel nih. Kabel juga. Ini kayak nih, gini. ini sebenarnya- kabel ada Oh ini ini. di sini ada sorry ya. Nah, Di dari sini juga ini kabel. nih. nah di situ tuh Kayak kepang ya? Ya, betul, kayak kayak kepang. kepang. Nah itu aku suka model itu. Nah, mulai diajarin lah sama Devi model kabel gitu. Nah terus sampai pada titik dimana aku juga, Dev kalau crochet itu gimana sih gitu. Terus kayaknya granny square itu lucu deh buat aku gitu karena granny square ya, ya? ini granny Ini namanya square, granny square. Oke. karena aku melihat granny square Iya, itu kerajinan tangan bentuknya nenek-nenek ya. iya. Granny Square ini nih kalau aku melihat pakai bentuknya kursi goyang ya bikinnya ya. bentuknya kayak lambang mandala. Oh, Nah, yang mandala begitu. itu aku kan beryoga gitu. Jadi I see the connection between crochet sama yoga karena di sini kita juga bisa crochet mandala gitu. Makanya terus aku lagi mendalami si crochet ini dulu gitu, lagi nggak megang braille gitu. Jadi crochet and life dong akhirnya ya. Iya. Menemukan ya. Menemukan. Ada sambungannya. Gitu. Oke. Itu kalau knitting sama crochet tuh nyambungnya tuh sama benang yang wool juga kan, sama benang-benang yang sama kan kayak gini, nanti disambung sama Iya. ini Iya, gitu. iya. Dijahit atau disambung sama benang ini juga? Benang yang sama boleh. Benang yang beda sama boleh. Beda warna boleh. juga boleh. Kayak ini kan beda warna nih. Ini kan beda warna. Jadi biar kelihatan kontras. Jadi ada kayak Coba diangkat hiasannya. Exki biar kelihatan. Iya. Tapi bukan Ini dijahit ceritanya ya, bukan Dijahit Dijahit bisa Oh, juga. pakai jarum Bisa. bisa, pakai langsung Jadi sama hooknya juga bisa. Ini ceritanya Banyak mau teknik. mau bikin itu Ya, tote mau bikin bag tas ya. Nah, dari sebentar lagi jadi ini lagi mau menjahit gagang handle-nya. Ini lucu loh. Kita bikin itu retroism logo diceplokin. Iya, boleh. Jadi souvenir. Tapi mengenai warna, apa emang kalau untuk knitting dan crochet itu warna benangnya Harus memang warna, vibrant, maksudnya kayak gini vivid, harus atau ada yang warna gelap Atau juga tergantung sih? para Warna gelap pengrajinnya ada, nih. tergantung selera kita aja warnanya. Tergantung kita ya. Ada yang warna benangnya apa terang gitu, ada yang gelap, ada yang soft gitu. Sekarang tergantung project yang kita mau bikin apa gitu. Oh mungkin kayak bikin tas gitu, dia bagus dengan warna-warna terang. Kita carilah warna-warna terang. Atau pakai baju kayak gini. Oh ini kayaknya bagus deh kalau pakai warna soft gitu. Bagus pakai warna di-combine. gitu. Iya, jadi Bisa di combine gitu, terang dan gelap gitu. Jadi mau menonjolin yang warna apa nih gitu. aura-aura 70s-nya jadi kerasa ya. Iya. Lihat tasnya, lihat ini juga Kalau 70s gitu. tuh emang banyak Iya, kerasa yang banget.
Iya, dan sekarang lagi model lagi kan. Iya, Iya. Baju rajut, Balik tas ya. rajut, Iya, baju lagi rajut model sekarang lagi. lagi. Iya, betul. Iya. Jadi bisa di Cuman ini aku tambahin juga sedikit mengenai benang. Sekarang benang ada yang dalam satu bundelan, bundelan itu memang udah gradasi Udah berbagai warna-warni. wajah Aku warna-warni pernah gitu. Ini Ah, juga. nih kayak gini menghasilkan ini. ya Ini atau dari yang itu sini juga, Oke, ini nih. Jadi ada yang polos, ada yang ya ada yang polos ada yang udah gradasi. Dan ini benang ini sebenarnya ya, ini aku benang beli sama temanku. Dia mewarnain sendiri, jadi ngedain sendiri. Oh, siapa Iya. temannya? Ada teman aku, teman rajut juga. Dia Oh, dia beli ya, di sini belinya nih benang. iya, ini benang ini pakai punya dia. Ini juga pakai benang dia. Jadi dia mewarnain sendiri gitu. Dia teman rajut aku juga gitu. Kebetulan aku punya satu kelompok teman rajut, kita cuma ber-8 orang tuh profesinya beda-beda. Oke. Ada yang dokter gigi, ada yang dokter umum, ketemunya- tapi ketemunya semua ngerajut. Ketemunya pas lagi during Iya, weekend gitu weekend, atau lagi free time. Iya, free time kalau Terus pas merajut bersama. merajut bersama. Oh, beda ya kalau anak zaman sekarang kan mabar tuh. Iya, kalau kita Main sekarang bareng. merajut bareng gitu. Jadi tukar bersama. ya, enak juga maksudnya tukar teknik merajut gitu. Gue bikin ini gitu. Oh, itu gimana caranya? Oh, caranya gini gitu. Jadi enak juga gitu sharing. Ya itu aku ya maksudnya ya. Berarti boleh nggak dibilang para retrois ini termasuk sabar ya? Sabar banget loh ngerjain kayak gini tuh. Iya. knitting crochet ini terapi nggak sih buat Iya, buat terapi. rajut? Sebenarnya terapi. Jadi Terapi. banyak orang kalau kita bisa suka dengan knitting dan ini nanti masa tuanya itu adalah kita tidak gampang apa aja pikun. tuh? Tidak pikun. Yang benar. Tidak pikun. Oke. Apalagi Ini pengalaman ya. Depan rumah saya tuh ada oma. Jadi dia dari orang Belanda, gitulah zaman Belanda. Dia senang merajut, senang bikin kerajinan tangan yang pokoknya banyak banget deh yang dia kerjakan gitu. Umur sampai dengan dia sebelum meninggal tuh umur 90-an, 80-90. wow. Dia tuh pikirannya tuh masih bagus Masih banget. cerdas Masih ya. cerdas. Dulu oma suka bikin begini-begini. Iya oma aku Cerita tahu. ya. Dia cerita dia gitu. Oh, diajarin beliau jangan-jangan. Bukan. Ibu saya yang diajarin. Kalau saya nggak sempat belajar sama beliau. Oke. Saya juga nyesel juga nggak belajar sama beliau karena sebenarnya potensial banget tuh belajar sama beliau gitu kan. Dia masih inget banget gitu loh. Oh saya mama dulu sering bikin gini, itu kan harusnya begini-begini. Dia dia secara verbal dia ngajarin saya untuk kasih tahu tip ininya gitu. Dia masih inget banget loh. Oh iya berarti bener nih kalau kita suka ini nih. Jadi Karena kan pikiran nggak kita jadi pikun bekerja ya. terus ya, Iya, nggak lupa, nggak apa gitu. Karena ini banyak hitung-hitungannya Iya, juga iya. gitu. Terus selain itu apa lagi? Selain itu fungsinya? juga fungsinya kalau buat aku sih bisa cooling down emosional aja. sama happy feeling. Iya, karena kita Oh, merasa senang gitu ya dengan ini. hasilnya Aduh, gitu. aku lagi sumpah Wah, nih sama udah, hasilnya akhirnya ya. bisa kita bisa make barang yang kita bikin sendiri Iya. gitu kan, happy feeling gitu loh. Masalahnya adalah juga kita ngeliat warna kan. Iya, warnanya. warna-warninya benang kita dan sebagainya Iya, itu. iya. Jadi bikin Nah, berarti secara touch juga kan anak-anak retro kan sukanya bikin apa terus bisa dipegang touch juga gitu. tapi memang sometimes kita bosen juga gitu ngerjain ini ya karena kalau pas lagi bosen ya kalau udah ngitung salah-salah udah deh Iya. gitu Stop itu aja stop dulu. ya. Mendingan stop dulu jangan itu diterusin kalau udah salah-salah itu dibuka lagi ininya kadang aku Nggak gitu, gitu juga, salah terus kan dibuka dibongkar Iya, kan gitu. iya. Oh iya, iya. Kalau salah kadang Iya, bener dibongkar ya. gitu Kayak hidup Dibongkar, bener ya bongkar ya. bongkar pasang udah Masih mending kalau ngebongkarnya sendiri. Kalau aku lebih parah, ngebongkarnya Devi yang ngebongkar. Jadi rumah kita berjauhan. Kalau aku udah Cibote dan Kemanggisan Tapi niat ya. Tapi Iya. kalau aku udah salah hitungan, terus aku langsung, ini gimana Dev? Terus Devi yang nerangin gitu. Ah pusing, gue kirim aja ya pakai ojol. Jadi gue kirim itu ke rumah Devi pakai ojol, biar dia yang benerin gitu. udah selesai aku benerin sih udah nih Ti Terima dikirim bongkar. aja. Iya. Terima bongkar Iya. Bongkar terus balikin lagi. Sampai kayak gitu. Tapi aku sih sebenarnya sampai sekarang belum pada tahap bosen ya. Malah sering banget sampai ada yang pernah kebawa mimpi gara-gara gini. Misalnya gini, itu tadi malam sebelum tidur lihat di Pinterest granny square pattern gitu kayaknya bagus gitu. Terus Ya ampun. sampai kebawa mimpi gitu yang terus gue terus mimpinya nggak ngeroshe sambil ngerose ya sampai Intinya gitu. crochet. Indo
sambil gitu ngerosek gitu karena ya. karena pattern granny square ini banyak banyak sekali. dan kalau warnanya dirubah sedikit terus kayaknya efeknya tuh jadi yang Wow. beda, wow-nya tuh beda-beda gitu. Jadi kayaknya penasaran happy cuman feeling, ya. cuman ya itu kecepatan aku merajut sama crochet itu masih lebih speednya nggak lebih lamban gitu dibanding cepat. kalah cepet dibanding aku pesen lihat Shopee benang-benang Dev ini bagus nih pesen Dev. Jadi benang tuh numpuk gitu di rumah gitu loh. Sekarang tuh aku pernah lihat sorry ini ngomongin yang zaman sekarang mungkin orang kadang-kadang udah nggak mau pakai itu karena itu alatnya. Oh ada benar-benar Iya, ada enggak Aku itu punya against punya my ini alat itu Against ya. my religion. Punya Iya, alat yang iya, tinggal di iya. bukan yang di ini ya kan ada lagi yang bulat terus kita tinggal putar Iya, ini ya. iya. Itu bisa buat bikin topi, bikin Iya, shawl, bikin iya. apa selimut itu Lu macam-macam. punya? Nggak punya sih, teman aku jangan punya itu Kalau aku punya yang manual, jadi memang yang untuk loom gitu, manual. Jadi kita congkelin satu-satu gitu. Kalau yang loom tuh juga Ada yang bulat ya, sama kayak yang itu Sama, dia iya. ada ininya. Ada yang bulat, ada yang panjang untuk aku komplit punya itu. Bulat, yang panjang, yang untuk kaos kaki gitu kan. Ada semua, tapi nggak pernah aku pakai. kenapa? Secara hasil aku nggak suka karena dia jadinya lebih lebar-lebar. Gitu. Jadi untuk hasil kalau ini kan tangan terlalu ya. rapi. Bukan terlalu rapi, rapi sih rapi. Sama sebenarnya, tapi nggak Iya. sama sih maksudnya. Dia jarak kalau ini kan jarak benangnya lebih rapet nih. Rapet, iya. Kalau pakai alat itu dia lebih lebar. Jadi Bukan kayak karena ketebalan benang. bisa dengan ketebalan benang. Kalau yang pakai alat itu benangnya harus tebel. Oh. Dan tebel itu kalau untuk dipakai di Indonesia tuh panas. Untuk Bajunya ya. topi, untuk shawl gitu kan kalau pakai benang tebal untuk di Indonesia tuh nggak cocok lah kalau menurut aku gitu ya. Dan paling orang juga 1-2 yang mau pakai kalau kecuali mereka mau keluar negeri gitu kan, mau liburan kemana itu baru Iya. kepake. Tapi kalau untuk di Indonesia disimpan doang buat apa? Gitu. Tapi aku seneng loh lihat itu tuh yang tinggal di. Iya, cepat memang cepat. Satisfying. Temen aku ada yang punya, terus dia bilang, aku kayaknya pengen beli deh. Nggak usah mbak, lu nggak usah beli, percuma juga nggak bakal kepake. Dia bilang gitu. Oh gitu. Karena gini Udah. Dev, kita udah Jadi aku terbiasa belum- dengan handmade and there is always Dengan something usaha. with handmade Iya, ya, it's jadi different. berasa. Jadi kayaknya kalau cuma beda. begini doang, Iya, aduh gue cuma begini doang, Iya. hasilnya ya, Iya. ya hasilnya sama Tapi sih. mungkin Nggak ada itu seninya. Nggak ada seninya. Orang-orang itu memakai barang itu karena dia memproduksi Ya, sesuatu kalau untuk sesuatu yang dijual. banyak. Iya. Dan Jadi itu, cepet ya gitu. kalau Iya. itu jadi gini, kalau pakai alat itu kita nggak bisa eksplor dengan model yang seperti ini, model Nggak yang bisa ya. itu nggak bisa karena dia hanya satu, Iya, satu iya. kayak Kayak gitu. kaos Jadi kayak kaki hasilnya gitu. ya kaos kaki begini aja gitu, nggak ada motif-motif bedanya gitu. Kita nggak bisa main misalnya mau ganti benang jadi warna ini paling cuman gradasinya merah putih atau apa gitu. iya, iya. Kalau ini kan ya kecuali Jadi dia pakai rasanya benangnya gradasi kurang ya. gitu. Jadi rasanya kayaknya kurang ini cuma monoton aja Iya. gitu kan. Gimana sih gitu ya. Kalau jual kayak gitu terlalu monoton nggak Iya. ada modelnya kan Iya. kayaknya sekarang Padahal kurang life is ini ya. colorful ya. bikin selimut bodos Iya. yang benangnya segini Iya, Iya, Ada pakai yang pakai tangan. tangan. Heeh. Aku pernah coba loh. Ini gimana tuh? Aku pernah coba apa yang benangnya belum gede itu pernah sih, pakai makanya. tangan untuk bikin tas. Rasanya kayaknya nggak enak banget. Karena sengaja pakai alat. Jadi semua tuh aku cobain gitu. Ada apa aku coba gitu. Pengen tahu rasanya kayak gimana. Ya agak lebih ini sih untuk mengira-ngira nariknya tuh memang kita harus biasa bikin ya. Iya. Karena kan kalau pakai Harus alat kan tahu udah selahnya ya. iya harus tahu selahnya gitu. Secara hasil sih agak ya kemarin karena pertama kali jadi kayak agak meletot gitu nggak bagus gitu ya. Ya, ya, Ya ya. tebel banget kan kalau itu kan benangnya dia tebel. Jadi di dalamnya tuh ada dakronnya lagi gitu. Jadi dia tebel. Iya, iya, iya. Gitu. Iya. Ini kayak gini ya. Misalnya kayak ada Iya, lubangnya kan lebih gede ada. dikit, Iya. ntar ada yang dapet. Itu that's the beauty of handmade Nah, karena what is the beauty of it ya? ya karena tarikannya tuh kan Tarikannya kan lo beda-beda. nggak bisa konsisten gitu, Oke. tapi that's Ini, the beauty of it. hasilnya Ati ngerajut dengan punya aku pasti beda. Beda, Beda. tarikannya beda-beda. Ini yang Mbak Karena- Devi yang ini. Ini Iya. Ati semua. Yang Oh, ini ini aku. Ati. Kalau ini berarti juga. ini buat apa nih?
Nanti Itu bisa buat- dibikin tas, bisa dibikin selimut. alat ini fungsinya. Oh, alatnya. Itu ini buat itu apa fungsinya ini? ngeblok untuk Blocking. ngeblok ini, Blocking. blocking rajutan. Ini kan kalau nggak di blocking dia begini nih. Letot-letot. Ke blocking maksudnya apa sih, Mbak? Di blocking jadi dia ditarik Ditarik ya? ini, Heeh. supaya nanti dia hasilnya Size-nya rata. sama. rata gitu, lebih rata gitu, lebih bagus. Kalau kayak gini nggak boleh disetrika kali ya? Nggak boleh. Cuci pakai Rusak. cuci juga pakai mesin cuci nggak bisa. Jadi diapain? Jadi Angin-anginin kayak, aja. kayak gini nih nggak bisa pakai tangan. mesin cuci. Jadi harus di Harus di semprot ini aja. aja direndam gitu aja. Direndam. Terus jemurnya nggak boleh Nggak boleh gantung. Iya harus Pakai tempat ditidurin. datar. Heeh. Supaya Karena kalau itu digantung iya. dia molor. Ini jangan digantung dong. Nggak apa-apa. Kalau ini udah di sebentar kok. Ini udah di blocking kalau ini. Soalnya Kalau udah pernah- di-blocking, pernah punya baju wool kan, dicuci kan, Ini cuma Gantung. sebentar. Nggak apa-apa. Ini udah di blocking. Kalau udah di blocking sih aman. Oh, gitu. bukan digantung. Jadi dibiarin gitu tangannya. Iya, jadi panjang. Panjang. Jadi lebih panjang. Iya, karena kan dia ada airnya jadi Iya, airnya ketarik sama airnya. Iya, iya, iya. Pertanyaan. Tapi kualitas benang-benangnya sekarang masih kalau dicuci masih seperti harus begitu atau enggak? Maksudnya Tergantung mesti benang- cuma benangnya di ya. itu masih begitu. Sebenarnya gini, kalau benang itu kan sekarang ada yang lokal sama yang impor. Kalau secara kualitas sih memang lebih bagus yang impor. Mau cuci berkali-kali, berpuluh kali itu dia warna tetap bagus. Kalau benang lokal itu keseringan pakai, Luntur. cuci 2-3 kali 5 kali aja itu udah, apalagi yang katun-katun gini itu warnanya udah udah pudar semua gitu ya. Oh, gitu. Iya. Tapi mahal. Bedanya jauh ya? jauh kalau secara harga jauh, bisa setengahnya lebih lah, seperempat atau setengah. Gimana sih rasanya kayak kalau masuk ke toko benang itu pasti langsung Aduh, itu rasanya tuh yang bintang gitu ada semua di mata gitu ya. Kayak rasanya pengen beli semua. pengen di kalau Mbak Kayak di Ati kandel masih- semua. Kalau Mbak Ati kan masih belajar ya, belum sampai berpikir untuk menjual gitu. Kalau Mbak Devi udah berpikir untuk berkarya untuk dijual. Sudah sampai dijual. sudah banyak. Kalau Devi sudah banyak. Jadi Instagramnya Itu by dong, boleh aja demand-nya. Mbak di mention. By demand. Maksudnya By tergantung demand. orderan. Iya, By demand. Oh, oke. makanya kadang suka punya stok ini nggak rajutan. Aku suka nggak punya stok karena kadang bikin jadi ada yang mau, ya udah aku Langsung. lepas gitu. Nah, Itu yang kejadian sekarang gitu. Instagramnya Mbak di-share aja. Boleh Seva Trina Devi. Seva? Seva Trina Devi. Seva Trina Devi Instagramnya. Instagram Kalau aku. Mbak Ati intriwili.knitting. intriwili.knitting. Aku belum baru produk banget nih. sih, maksudnya masih Aku baru sebentar aja tapi udah punya udah mikir nama khusus gitu loh untuk knitting. Padahal nggak jadi tapi ya udahlah, yang penting Instagramnya dulu. Kalau Instagram aku masih pakai yang personal karena untuk yang produk aku belum bisa. Iya, ini tinggal satu gagang. Jadi masih gabung lah, masih belum aku pisahin karena aku sendiri masih belum pede untuk memisahkan produk karena nggak punya stok produk gitu. Takutnya orang lihat, wah ini kok ada tapi nggak ada stoknya gitu. Tapi dia kan. dong Dev, kita Harusnya bikin ya. berdua kolaborasi deh. Harus dong. Nah, itu. Knitting is my happy place. Iya. kalau knit kayak gini nih kelihatan ya, kalau misalnya nggak sama tuh kelihatan banget. Iya. Ini mesti ngitung. Iya. Nah, Exi, pertanyaan lagi ya gue ya. Oke. Jadi kalau dari tahun 70-an, 80-an, 90-an ini kan senangnya knitting, crochet gitu ya. Ada nggak kira-kira favorite musician atau favorite actor, aktris yang ngetop banget pada saat itu tuh ngangkat ini knitting atau crochet? Yang mungkin pakai itu loh, yang bajunya kayak 70s gitu. Kalau Apa ya? kalau yang zaman dulu sih kayaknya aku belum nemu ya. Yang mereka pakai rajutan. Kalau kayak mungkin kalau kayak di US mereka, kalau kayak di US mereka baru pakai tuh lagi musim dingin ya, pakai topi shawl gitu. Itu juga sebatas itu gitu. Kecuali kalau di Korea lebih banyak sih aku lihat mereka pakai sweater yang buat ini, terus macam-macam baju yang mereka pakai dari knitting tuh lebih banyaknya di Korea dan Jepang sih kalau aku lihat. Tapi kalau artis Aku tahu. ada sekarang aku belum tahu tahu siapa. Wem.
Wem itu Choose Life. George Michael sama Oh, yang Andrew putih, Ridgeley. yang baju putih Iya, itu, mereka terus dia pakai yang pakai baju sweater putih. mereka pakai sweater ini Heeh. seperti ini. Iya, dia pakai yang panjang gitu, tapi kan apa maksudnya pull over gitu. Iya, Kalau knitting tuh sampai ke sampai menjadi sebuah fashion ya sih. Maksudnya sampai ke high level fashion tuh nyampe nggak knitting? Kayaknya Nyampe santai sih. ya, Aku tapi- sih sekarang lihat yang lagi agak ini nih, pernah lihat si Nagita ya, Nagita Slavina. Itu dia Gigi. Gigi. Itu dia mengambil beberapa orang yang termasuk aku ada kenalan satu temen, dia disuruh bikin baju untuk dimasukin di tokonya dia. Karena dia jual baju-baju rajutan gitu. Itu yang setahu aku sekarang ya. Gitu. Itu yang mereka udah sampai ke level atas artis gitu. Itu dia sumbernya. Yang aku tahu. Itu temennya Mbak Devi desain sendiri atau ditentukan oleh si Terserah. klien? Nah, oke. jadi pokoknya gue mau bikin yang kayaknya sih desainnya dari si teman aku sendiri sih. Jadi dari si pihak tokonya nggak menentukan harus seperti apa gitu. Jadi dia bebas mau bikin desain yang bagaimana gitu. Tapi pasti itu bukan apa sih, bukan suatu produk massal ya kalau Iya. sudah seperti itu. Iya. Itu pasti satu. Tapi aku sangat menyayangkan juga sih, kemarin sempat agak rame di dunia knitting karena desain dia ditiru sama orang. Jadi kalau orang yang sudah bisa knitting, modelnya begini nih gitu, gue bisa tiru. Jadi benar-benar diplek, ditiru desainnya dia gitu. Itu yang aku masih sangat menyayangkan, orang Indonesia tuh masih belum bisa menghargai banget ya desain Harga. orang gitu. Tapi kualitas kan Pekarya. pasti beda ya. Kualitasnya pasti beda. Kualitas Pasti beda. Bos. Walaupun dengan desain yang sama, kualitas pasti beda. Sebenarnya sih ini apa kalau boleh nambah, sebenarnya kalau di luar negeri dengan yang 4 musim knitting itu pasti ada kepake. ada kalau udah masuk musim gugur, musim dingin, musim winter pasti ada fashionnya juga gitu loh. terpakai. Pasti terpakai, ada fashionnya. Cuma kalau kita kan memang nggak ada musim-musim nggak ada seperti musim-musim itu, jadi kita kurang terlihat lah gitu. Cuma kalau di sana tuh kita kelihatan gitu loh, kayak misalnya Kate Middleton gitu pakai baju rajutan. Nah besokannya langsung Ada, gitu. ada ininya, iya, aku jadi second ininya, second apa maksudnya, mungkin pas yang dipakai Kate itu mungkin yang mahalnya, terus bisa yang high Secondnya. high streetnya gitu loh, kayak Zaranya apa ininya gitu loh. Aku jadi inget itu kalau zaman retro mah Lady Di Nah, dengan iya. pullovernya. Iya itu. Tapi Bu Dos, nanya nih, kalau knitting kayak misalnya let's say cardigan terus apalah Iya, ya, yang base-nya pasti dari wool dan sebagainya. Itu ada perubahan signifikan nggak dari modelnya? Itu dari modelnya. Kayak misalnya tartan deh. Itu bahan kotak-kotak. Kan itu aja. Ya begitu aja. Kalau kayak cardigan, sweaters gitu tuh ada nggak sih ininya? Ada perubahan signifikan nggak Kalau untuk perubahan signifikan sih, kalau secara model hampir sama ya. Maksudnya cuma beda warna, beda benang, beda ini. Kalau mostly sih kalau aku lihat secara kalau kayak model kabel gitu hampir sama semua kayak gitu. Cuma ada yang di sisi sini, ada yang di sisi sini, ada yang di tengah, ada yang full gitu kan, ada. Terus kalau yang model list tuh kayak gini-gini nih, list gini nih, itu juga pasti list ini. Bukan list yang ini, list yang ini. Itu juga pasti agak ya beda di tempatnya aja sih. Tapi mostly model hampir sama. Tekniknya juga hampir sama. Kalau menurut saya sih karena apa ya, knitting itu polanya tuh kan kita dasarnya tuh udah itu aja. Jadi sebenarnya kalau menurut aku larinya tuh lebih ke klasik gitu loh, gaya stylenya. Nah jadi yang style klasik itu justru yang
yang bertahan, yang long lasting bertahan, gitu. Bertahan yang long lasting. Ya, udah gitu warna juga pasti. Iya, warna Warna mempengaruhi. juga. Biasanya warna. orang akan bermain di warna. Iya, bermain di warna. Color of the year-nya apa misalnya sekarang Ya kalau gitu. winter lebih banyak Iya. warna apa, Iya. terus fall warna Iya. apa, kan kayak gitu ya. Tergantung tren juga Tergantung ya. tren dan selera orang juga sih. Kan ada yang senang warna yang cerah, ada senang yang warnanya aku lebih senang warna soft gitu. Itu permainan warna aja. Oke. Kalau secara model sih ya mostly hampir sama sih. Exki, Mau nanya satu ya. ya. Dua juga boleh. Kalau untuk pemula itu lebih baik knitting atau crochet duluan? Bagaimana yang pemula belajar lebih enak Kalau- belajar knitting atau lebih kalau enak aku sih Kalau menurut aku itu preferensi masing-masing. Oke. Cuman gini, kalau knitting itu kalau kita ada kesalahan itu dedelnya banyak. Oke. Tapi kalau crochet enggak. Kalau kita ada kesalahan dia tuh bener-bener step by step gitu loh. Jadi kalau misalnya ada kesalahan, kalau ada kesalahan di ini kita tinggal ini aja tanpa merusak yang lain gitu loh. Kalau Brian itu kesalahannya di atas ini, tapi kita benerinnya harus dari bawah, dari urutan bawahnya gitu. Jadi kita preferensi aja sih gitu loh. Cuman dua-duanya menurut aku challenging, dua-duanya sama-sama menyenangkan dan punya punya keistimewaannya masing-masing gitu. Kalau aku sekarang melihat knitting itu aku lebih buat shawl, moods sama cardigan. Kalau aku ngelihatnya gitu buat aku. Dan kalau untuk yang si crochet ini aku lebih ke yang coaster, tas gitu. Kalau Devi mungkin udah lebih kemana-mana, even crochet aja mungkin udah jadi baju ya loh. Ada nggak? iya ada. Tuh. Kalau aku mengkhususkan Kalau dirinya. aku sih sekarang kemarin beberapa kali workshop itu semua aku arahinnya ke crochet. Karena satu untuk peralatan crochet masih lebih murah dibanding knitting. Oh gitu? Ya, jarum knitting itu cuma satu jarum aja dia harganya udah 100.000 lebih gitu. Boleh ya? Boleh. Gitu. Kalau untuk Sebut jarum aja, Mbak. knitting ya, jadi untuk secara alat itu lebih mahal knitting sebenarnya. Makanya kemarin kalau untuk workshop aku lebih arahin ke crochet karena alat crochet itu masih Lebih murah. lebih terjangkau lah gitu maksudnya. Iya. Jadi kalau orang mau beli pun sendiri silahkan masih terjangkau. Tapi kalau knitting itu memang Iya, betul. semua mostly jarum knitting nggak ada yang di bawah 100.000. Iya, gitu. Makanya Jarumnya yang cuma dua gini. Itu pun kita beli satuan ya, beli satuan itu 100.000 lebih. Kalau yang beli satu set, 100.000. iya, satu set itu ada yang harga jangan gitu ya, satu set tuh bisa ada yang harga juta-juta. Wow. Jarum knitting ya, Wow. jarum crochet juga ada loh yang harga juta-juta, jangan ya, salah. kakak ini. Oh iya. Iya, jarum crochet itu satu set ada yang terakhir tuh aku lihat ada sekitar Satu set? 10 Jadi berarti jutaan. ada ukuran-ukurannya. Ukurannya ada. Dari yang kecil sampai yang besar. Ada. Don't go there, Exki. Satu B, 2B, 3B. Iya, kayak betul. pensil, kayak pensil. rotring. Jadi nomor 1, 2, 3, 4, 5 sampai 10. Ini juga ada. Ya, itu ada crochet tuh ada jarum yang mahal juga gitu loh. Oh gitu. Iya. Tapi kalau jarum crochet itu biasanya satu set atau cuma satu? Kalau saya nggak punya satu set kalau jarum crochet karena cuman yang biasa dipakai aja. Biasanya jarum nomor 4, nomor 5, 3. Oh, jadi ada kesayangannya juga ya. Iya, paling Ada itu yang aja. udah Gitu. Itu Tergantung udah benang sekarang sih. tangannya tuh. Iya. Tergantung besar benangnya. Benangnya, juga sih. tergantung Oh, benangnya. Tergantung kalau benang yang kecil ya pakai nomornya yang kecil. Kalau benang besar oke. pakai nomor besar. Gitu. Oh, baiklah. Sama knitting juga gitu. Kalau benangnya kecil ya pakai jarum yang kecil. Oke. Ada pertanyaan nggak? Bapak-bapak. Bapak, Yes. Mas Tri, Silakan. Harga yang paling mahal waktu jual produksinya berapa? Saya Devi, pernah saya belum jual. jual harga shawl itu seharga 1 juta. Ada yang Itu yang paling mahal. Paling mahal. Kehebatannya mahal ya? apa? Shawlnya itu karena pakai Swarovski. enggak, aku pakein kayak mote-mote itu, maksudnya apa? Oh, mote-mote, Mote-mote itu iya. bukan diamond sih tapi
dia kayak ada motenya gitu, Iya, dipakai. iya. Buat ditempelin ya. Ditempelin di shellnya Jadi itu. ada bling-blingnya di Iya, ada bling-blingnya. Itu aku jual harga 1 juta karena memang motenya bukan mote lokal, aku beli yang dari luar. dari luar. Jadi dia lebih warnanya lebih bagus. Itu biasanya shell tuh standar berapa panjangnya sih Mbak? 1,5 sampai 2 meter. Jadi kalau yang segitiga itu panjang sini 1,5 kali 1,5 itu udah lebar banget. Jadi kita bisa Itu yang begitu. segitiga, Kalau yang itu segitiga. yang panjang. Kalau yang panjang juga ya sekitar 1,5-an lah. Bisa. Dia bisa dililit-lilit. Itu paling mahal yang pernah aku jual ya. 1 juta. Nah, kenangan masa lalu apa dari zaman retro itu yang membuat semangat untuk terus membuat ini gitu? Ada nggak? Kalau kenangan sih, Sesuai dengan tagline. kalau kenangan banyak ya, dan itu amat sangat mengisi waktu banget buat saya gitu. Apalagi saya sekarang juga. Pokoknya banyak banget deh. Saya itu Merajut kenangan nggak sih ini? oh banget. Nah, ini. Merajut kenangan bersama ibu ini. Kita sama-sama merajut kenangan gitu. Kenangan yang indah dan pahit itu banyak banget gitu. Dirajut lah ya jadi satu. Iya, jadi sampai sekarang tuh hal ini nih yang banget udah nafas hidup juga gitu kali ya. Iya, Jadi, betul. Saya tuh kemana-mana nggak pernah ketinggalan bawa Oh iya. rajutan. Iya, kalau dia udah Gembolannya selalu Gembolnya ada. selalu ada, Oh, oke. selalu Iya. bawa, nggak pernah ketinggalan. Even di mobil atau lagi nunggu ngantri apa itu aku pasti bawa. Karena buat saya selama menunggu, kalau kita bisa menghasilkan, kenapa enggak? Nonton bioskop jangan-jangan kalau lagi bosan ini ya? Oh enggak ya, gelap. Nggak Untungnya bisa jarang gelap. nonton bioskop. Oh iya, iya. Gelap kalau nonton Gelap, bioskop gelap. nggak bisa gitu. Tapi kadang juga sambil ngeri-ngeri juga gitu. Kalau bisa ini. Kalau Pokoknya Mbak gitu Adi, lah. Oh, kalau Kenangan aku masa lalu. kenangan masa lalunya gini. Dirajut lagi. Gini, karena aku Dia merajutnya banyak kenangan. Ini kenangannya banyak banget ya. karena aku memulai belajar ini tuh dengan di Miniman Institute dengan Mevrouw Rita gitu kan. Jadi itu it brings, jadi ketika aku merajut memories, it brings ya. back my childhood memory Iya, banget. iya. That's one of the most important time of my life gitu ya, waktu di sana itu tuh bener-bener yang waktu-waktu yang sangat menyenangkan. Jadi timbul lagi happy feelingnya itu timbul lagi gitu. Dan aku merasa juga sekarang maksudnya gini, dengan anak udah gede terus suami kerja gitu, jadi I don't mind gitu loh. Ketika sendirian di rumah terus brain tuh gue nggak ambil pusing gitu loh, maksudnya dengan ini pada kemana sih nggak pulang-pulang gitu loh. Yang penting gue sambil berkarya. Terus juga aku juga pengen nanti misalnya dengan udah semakin banyak ini bisa bikin karya-karya yang dijual juga. Ya siapa tahu amin. bisa setara dengan doa ya. Ya betul. Iya. Terus ya Mbak, iya sih. Terus satu lagi dong namanya itu. Oh namanya brand. Oh kenangan iya masa nama. lalu juga. Nah ya namanya ini aku kebetulan udah punya nama brand namanya Intri Willy. Nah Intri Willy itu nama kecil nickname yang dikasih Mbah Huti aku. Nenek. Nenek. Jadi nenekku tuh manggil aku doang loh yang punya nickname dari Mbah Huti, yang lainnya nggak ada. Karena menurut nenekku aku tuh pecicilan gitu loh, terus ngoceh ngomong kayak, jadi dibilangnya Intri Willy gitu. Hanya Terus- dikasih kerjaan kali ini biar diem. Iya. Tapi sebenarnya gini ya, kalau aku sih merasakan kemarin effort kita bisa ini tuh pada saat pandemi kemarin. Iya betul. Pandemi kemarin kan kita benar-benar nggak bisa keluar rumah ya. Tapi ini pertanyaan yang umum untuk Kenek Buddha sama aku kan suka gambar. Ini perlu bakatnya sih? Perlu. Perlu. Kalau saya melihatnya perlu bakat, karena beda hasil dengan yang berbakat dengan yang sekedar bisa. Gitu. Karena aku mengajar beberapa orang Dia ya. udah levelnya udah mengajar, jadi dia bisa jadi- membedakan. Aku bisa lihat orang yang punya bakat kesini, kayak ini arti ada bakat, jadi dia bagus hasilnya.
Kalau dia nggak ada bakat tapi dia mau belajar, nggak masalah buat aku kayak belajar, tapi hasilnya hanya sekedar oh gue bisa gitu. Hasilnya juga, ya hasilnya juga akan Jadinya kelihatan abstrak. beda. Masa sih sampai sebegitunya bisa Dia bisa, Maksudnya Devi udah bisa amat sangat mempengaruhi gitu bakat itu. Kalau buat aku mempengaruhi. Bukannya latihan Latihan terus semakin- bisa. Latihan terus bisa. Ada yang tidak berbakat dia memaksakan untuk belajar. Ada tuh satu. Terus hasilnya? Nggak ada hasil. Oh, karena dia taruh. Oh. Dia merasa nggak bisa. Dia tidak berbakat. Ngerti? Ya, kan jadi gitu. Ada yang gue nggak berbakat tapi gue pengen bisa. Oke. Akhirnya dia bisa. Tapi bisanya dia hanya sekedar, oh gue cuma bisa bikin kayak misalnya dompet, tempat handphone. Hanya di situ-situ aja, tidak berkembang gitu maksudnya. Itu hanya sekedar bisa. Gitu. Jadi beda banget gitu, beda orang, beda treatment, beda ini lagi gitu. Jadi kalau kemarin terakhir aku juga workshop ngajar guru-guru ya, itu juga mereka kelihatan ada yang bisa, ada yang aku harus bisa karena harus ngajar lagi, ada yang aku suka gitu. Itu Ada yang karena suka, ada yang karena harus. harus. Retrois, dari tadi kita udah ngobrol seru banget sama Mbak Devi dan Mbak Ati. Retrois sahabat kita kali ini tentang kerajinan tangan, berkarya dari zaman retro. Terima kasih banyak Mbak Devi, Mbak Sama-sama. Ati. Thank you banget Makasih, sudah Mbak sharing Devi. macam-macam. Semoga bisa buat inspirasi. Amin, amin. Semoga Iya, menjadi betul. inspirasi kita semua ya. Oke, Retrois, kalau gitu waktunya sampai sini dulu. Jangan lupa untuk like, share, comment, and subscribe. Sampai jumpa di episode berikutnya. Dah.